Oke, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang selalu sehat dan pastinya semoga kita semua dalam keadaan yang selalu dilindungi. Dan hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol dan berbincang langsung dengan salah satu mentor yang saya kagumi. So, sebelum kita mulai, buat teman-teman boleh disiapkan pertanyaan. Saya akan tuliskan dulu materi kita pada sore hari ini mengenai upgrade ya. Upgrade bisnis. Upgrade. Oke, ini temanya. Oke, saya pin dulu. Oke, sudah. Oke, siap. Oke, tadi sudah masuk Pak Tung. Sebentar saya akan undang beliau untuk bergabung. Ya. Oke, saya akan siap. Oke, sambil nunggu Patung join, kebetulan lagi loading sekarang. Buat teman-teman, boleh cerita mengenai kondisi bisnisnya. Jadi kita bisa jadikan sebagai salah satu contoh untuk tema kita pada malam hari ini. Apakah mau di-upgrade gitu ya bisnisnya. Apa aja yang perlu di-upgrade, apa aja yang perlu menjadi pertimbangan. Welcome buat teman-teman yang sudah bergabung. Ini masih loading ya untuk online dengan Patung. Ditunggu sebentar. Halo bro. Yes. Halo Bro Dev, salam kenal buat teman-teman semua. Dan hari ini kita mau ngobrol banyak nih sama Pak Tung. Kondisinya masih waiting. Oke, is you able to join? Saya akan undang beliau kembali. Ada gangguan teknis. Oke, sudah saya add. Oke. Connecting, yes, harusnya sudah bisa. Oke. Mungkin bukan update kali ya, Bro Henry, mungkin upgrade ya. Mungkin upgrade dari sisi marketingnya, apakah ada promosi yang menarik, atau cara kita merich properti yang sekarang lagi banyak diskon. Oke. Saya sudah 2 kali mengundang Patung, sudah 3 kali, sudah saya add lagi. Masih waiting, masih menunggu. Halo buat teman-teman. Oke, lagi connecting. Nah, akhirnya suhu saya datang ini. Selamat malam Pak Tung. Malam yang dahsyat, sambil jantan dulu nih karena gila. Jantan dulu Pak Tung. Terima kasih yes. sudah terima kasih sudah meluangkan waktu, suatu kehormatan bisa ngobrol bareng sama Pak Tung. By the way, bagaimana kabarnya Pak Tung, sehat? Kabar itu cuma, kalau sehat ya sehat banget, 125%. Mbahnya dahsyat. Dahsyat. Terima kasih Pak Tung. So, kita hari ini pengen ngobrol sama Pak Tung pastinya mengenai satu tema yang menarik, yaitu mengenai upgrade bisnis. Dan bicara mengenai upgrade bisnis, banyak orang bilang bisnis itu di restart. Menurut saya zaman sekarang bisnis itu nggak di restart, tapi di upgrade. Dari yang tadinya offline menjadi online. Yang tadinya karyawannya mungkin hanya bisa untuk admin, sekarang harus bisa desain. Nah, mungkin saya mau nanya dulu sama Pak Tung, kira-kira apa upgrade bisnis versinya Pak Tung? Silakan Pak Tung. Jadi kalau yang namanya upgrade itu kan berarti meningkatkan. Contohnya, ya biasanya yang ditingkatkan toh cara marketing Anda, produknya, wilayahnya, terus kemudian servisnya, terus kemudian harganya, promonya, terus kemudian sistem istilahnya yang namanya komisinya. Jadi upgrade itu adalah menjadi lebih baik. Jadi namanya up and grade, grade-nya naik ke lebih tinggi. Jadi contohnya saya punya bisnis sendiri misalnya laundry begitu ya. Laundry-nya dulu hanya terima self-service. Sekarang kita upgrade karena dalam kondisi seperti ini kita buat satu produk yang namanya kita jemputan. Jadi kita terima jemputan.
Jadi Oh, terima oke. langganan. Nah, jadi itu upgrade. Tadinya kita tidak layani karena orang hanya datang dan kemudian kita jualan. Tapi ternyata pada waktu dalam kesempatan ini ternyata ya harus upgrade. Servisnya kita tingkatkan, kita Betul. terima. Kamu minta jemput, saya jemput. Kalau tadinya tidak Hmm. begitu urusan dengan health yang namanya health concern atau health protokol kesehatan, Yes. sekarang kita upgrade. Yes. Jadi yang namanya upgrade Hmm. itu kita meningkatkan, baik meningkatkan servis Anda, meningkatkan marketing Anda, meningkatkan modal Anda, meningkatkan level Yes. permainan Anda, meningkatkan jumlah cabangnya, meningkatkan kualitas Hmm. produk Anda ya. Wow. Pokoknya Anda meningkatkan. Yes, harus meningkatkan. Itu namanya upgrade. Yes. Kira-kira kalau banyak teman-teman yang bilang bahwa udahlah nunggu kondisi normal, nunggu kondisi balik kayak dulu lagi, baru saya mulai jalanin bisnis lagi. Menurut Patung, buat mereka yang sekarang ini sedang wait and see, menunggu kapan kondisi normal lagi itu bagaimana? Saran Patung buat teman-teman yang belum mau upgrade bisnisnya Patung. Ada beberapa Anda harus nunggu, tapi dalam hal ini saya lebih cenderung kalau Anda nunggu terus Anda ketinggalan spur gitu ya. Kalau kereta itu sudah jalan ya Anda goodbye, Anda bye. Yes, yes, yes. Jadi kalau bisa jangan menunggu, tapi kita tetap mengikuti alur dan arah kereta mau kemana. Dan pertanyaannya adalah, kira-kira apakah semua bisnis menurut Patung bisa di-upgrade? Atau ada Jadi kriteria harus tertentu bisa. untuk bisa di-upgrade? Ada kriteria tertentu yang terpaksa harus kita goodbye my love kan. Maksudnya sudah Hmm, zamannya berlalu atau mungkin zamannya belum sampai terpaksa kita goodbye my love kan. Maksudnya goodbye, goodbye my love. yes. Jadi ada beberapa bisnis itu harus direlakan karena sudah tidak bisa di-upgrade, melainkan kita harus yang namanya betul-betul harus something new gitu ya. Jadi ya sudah yang Yes. lama terpaksa goodbye ya kita harus siap. Yes, jadi memang nggak semuanya. Kira-kira kalau Pak Tung melihat bisnis apa yang kayaknya harus goodbye di era new normal seperti sekarang ini, Pak Tung. Jadi biar teman-teman yang mungkin berada di bisnis itu bisa aware dan mereka bisa segera hijrah atau pivot ke bisnis yang lebih Jadi sustain. jadi di dalam bisnis itu ya, kenapa orang istilahnya harus goodbye itu ada 5 hal gitu ya. Nomor satu timingnya Lima sudah hal. lewat. Kalau anda timingnya sudah lewat atau timingnya memang belum, jadi terpaksa harus memang Hmm. goodbye. Nah timing ini Hmm. contohnya kalau anda masih hari ini nyewakan videotape, masih zaman ini enggak nih Pak Yes. Michael Yo ini kan Udah nggak golongan zaman. nggak zaman ya milenial apa dulu ada videotape itu enggak ada ya, enggak Udah ada nggak sudah. ada. Tapi Sekarang dis Netflix, masih Pak ada. Tung. Nah, sekarang Yes, Netflix. ada. Jadi, Anda mau upgrade gimana berat seperti ini. Jadi timing untuk yang namanya bisnis-bisnis tertentu, pager. Zaman ini pager nggak nih, Pak Michael Yu? Yes. Pager. Sorry, Pak Tung. Ini anak milenial kan. Pager tahu Oh nggak? iya, iya, iya. Saya tahu pager, Pak Tung. Yang zaman dulu, yang nyantel. Zaman ini Yes. juga ya? Uh, Oh, berarti ini yes. angkatan kolonial juga nih. Saya kolonial muka milenial, Pak Tung. Waduh, pantesan awet muda banget. Yes, tapi boleh dibilang memang zamannya itu perubahan terlalu cepat ya. Jadi uh, hampir semua bisnis harus di-upgrade dalam kurun waktu yang cukup cepat, Pak Tung. Jadi Iya, yang jadi pertama mungkin timingnya kalau timing. timing. Siap, Pak Tung. Kemudian yang kedua timnya sudah goodbye. Jadi Anda tidak bisa untuk membentuk tim. Jadi sometimes harus kita goodbye my love kan. Jadi tim Anda memang tidak memadai. Kayak saya kalau punya perusahaan kan prinsipnya 3. Saya harus punya rencana baru. Kalau tidak bisa rencana baru, saya manajemen baru. Timingnya sudah lewat. Tidak memenuhi 5 ini, ya yang Oke. ketiga saya ganti perusahaan baru. Dengan domainnya saya tutup. Tuh. Tidak saya upgrade lagi. Udah saya jual. Goodbye my love. Kayak contohnya, Oh, jadi kayak timing tadi ya, saya pernah punya pabrik tabung gas. One day one how terbesar di Indonesia begitu ya. Jadi wow. pada waktu itu, tapi kemudian kan kita produksi 3 kiloan. Kita yang pertama, kita yang start duluan, kita menang tarikan pertama. Tapi kemudian setelah itu ada 66 pabrik. Satu pabrik pun pabriknya Pak Alim Markus yang itu sudah bisa produksi yang aku cinta produk-produk Indonesia, Mas Pion gitu ya. Yes, Mas Itu Pion. itu beliaunya satu pabrik 60 juta tabung, bubar kita. Bisa Buset. 60 juta tabung, udah gede banget. Terus kemudian zaman Pak Yusuf kalah, timingnya sudah hilang. Ketika dia menyalonkan diri jadi presiden, kemudian urusan tabung gas tidak diadakan lagi, jadi pesanan pemerintah langsung berhenti. Ya kita nunggu boleh, tapi nunggu kita mau gantilah, upgrade ke tabung gas untuk mobil.
tabung gas untuk yang 12 kiloan. Tapi tidak bisa. Udah tidak bisa begitu, terus kemudian ada dua macam, nyogok minta nyogok dari Pertamina, wis gak happy. Kemudian yang kedua main pasar gelap, banjirin pasar gelap dengan tabung buatan kita, tidak mau. Saya dua-duanya tidak mau. Jadi timingnya sudah lewat, ya sudah. Pertama kali saya jual, kemudian pada waktu itu belum lewat kita buat lagi, kemudian ternyata timingnya lewat tadi, ya yang kedua terpaksa kita tutup dengan damainya, kita jual. Kalau dulu pabrik itu saya jual bisa, kemudian pabrik yang kedua tidak bisa kita jual, ya sudah ditutup gitu aja. Jadi mesinnya dijual kiloan gitu ya. Hatinya damai. Timing, kemudian timnya. Kenapa pertama kali saya jual perusahaannya? Karena timnya tidak bagus. Jadi partnernya itu tidak bagus. Jadi kita kasih share, kasih saham. Nah, kemarin saya ditanya Pak Hermanto Tanoko, partner saya. Kemudian dia tanya, apa pelajarannya gitu ya? Pelajarannya Pak Tung yang bisa untuk Indonesia apa? Ya pinter-pinter milih tim sampai milih partner. Gitu kalau Anda mau bisnis. Anda tidak punya ide, tidak apa-apa. Kalau Anda punya tim Anda bisa idenya luar biasa, begitu ya. Nah, yang ketiga baru idenya. Idenya itu kita tidak punya nilai tambah. Jadi kalau Anda tidak bisa upgrade ide Anda tuh harus punya lebih. Kalau Anda punya bisnis apapun, Anda harus punya lebih. Nah, ini namanya upgrade. Lebih apa Anda? 3 aja lah misalnya. Lebih cepat, lebih bagus, atau lebih murah. Salah satu aja Anda lebih bagus, tapi tidak harus lebih murah. Oke, sudah. Tapi kalau Anda bisa 2, wah Anda jadi lumayan. Bisa lebih 3, Anda top of the world. Kayak saya hari ini laundry saya kenapa laku laris karena tiga-tiganya menang. Lebih murah, lebih cepat, lebih bagus. 10.000 bisa 7 kilo, orang lain 1 kilo 7.000 gitu ya. Lebih cepat kita 1 jam jadi, terus kemudian lebih bagus kita pakai. Orang biasanya pakai sabun curah. The Daily Wash Laundromat tidak pakai sabun curah, tapi kita pakainya yang namanya Rinso gitu ya, dan Downy, jadi yang termahal yang terbaik. Nah ini jadi kalau kita punya lebih 3 ini, kita banyak bisnis menang. Jadi Anda idenya apa? Kalau Anda mohon maaf nih, sekali lagi, Anda punya bisnis yang idenya itu tidak punya nilai tambah, tidak bisa di-upgrade lagi, ya goodbye my love. Contohnya, Anda punya misalnya tiket.com, agoda.com, terus kemudian booking.com, apapun yang istilahnya untuk tiket dan hotel, begitu banyaknya semuanya sama, apa ide Anda ini nilai tambahnya dibanding orang lain apa? Kalau tidak ada nilai tambahnya, so what gitu loh. Jadi betul-betul kalau ketika Anda mau berbisnis itu, saya mau lebih apa dibanding sama-sama warung mie dengan kanan kiri, saya lebih enak Pak. Buktinya apa? Anda lebih dekat itu sudah nilai tambah. Tapi kalau hanya nilai tambahnya dekat, orang buka sebelah Anda KO. Kayak saya punya toko buku Togamas yang di Jogja. Sudah 21 tahun. 21 years saya sudah bisnis. Nah, dari pengalaman buka toko buku Togamas sama. Saya lebih murah, tapi yang lain plus minus ada yang harganya sama yang lain-lain. Tapi saya kasih nilai tambah lagi apa? Parkir gratis. Di mana yang lain seluruh toko buku di sana parkir bayar, saya paksa parkir gratis. Setelah 20 tahun pemegang saham partner saya 3 tahun yang lalu meninggal dunia, terus saya ditanganin keluarga dari istrinya, kemudian mereka bilang, Pak Tung, parkir suruh bayar ya, tidak apa-apa, kita begini. Karena perempuan, saya kalau dulu ngotot, saya taruh militer, saya taruh gangguin, bawain pistol, bawain apa, kita hajar, terus pokoknya saya harus gratis. Parkir gratis itu tidak mudah. Karena ada oknum ya yang pakai seragam itu, saya mending pakai angkatan udara. Lah begitu angkatan udara, orang sudah dibayar. Terus masih dikeroyok preman, digangguin, diginiin. Saya bilang, kamu mbak pistol nggak? Boleh. 1 peluru bayar berapa? Tembakan ke udara dah. Kamu nggak usah nembak orang, tembak udara. Seminggu 3 kali ya. Duar, orang tangkap, bawa pistol. Nggak ada yang gangguin. Tapi itu berbelas-belas tahun saya gratiskan. Baru yang terakhir ini, ya saya karena istilahnya manajemen yang baru itu kemudian ya silahkan. Ya, saya bukan bisnis utama saya. Jadi kita berpartner bertiga. Jadi yang banyak ini Patung, ya kita gini. Karena perempuan, toh dia juga perempuan. Istrinya, kalau saya dulu ngotot, karena saya turun tangan, tidak bisa. Saya datangin militer, saya gasak sungguhan, so what gitu ya, di parkir gratis. Tapi parkir gratis juga nilai tambah. Di Jogja, kota pelajar, jauh dikit asal parkir gratis, laris. Tapi Anda kalau idenya tetap sama semua, semua gitu. Tempat saya, bukunya berhadiah, namanya plastik tebal. Kalau Pak Michael ini dikasih plastik tebal, happy nggak beli buku? Happy. Nah, kalau orang seneng buku dikasih plastik gratis. Oh, kalau di tempat toko buku lain bayar. Tempat saya parkir gratis, dikasih cover ini, terus tambah lagi diskon seumur hidup.
Margin saya cuma Sangat. 4%. Orang lain margin 35%, 40%, saya margin cuma 4%. Gross, belum biaya listrik, belum biaya karyawan. Nah, tapi ini Luar idenya biasa. bisnis saya. Nah, ini yang keempat. Namanya bisnis model. Kalau Anda bisnis model Bisnis itu kapan model. Anda make money-nya? Kalau Anda tidak Hmm. pernah upgrade, kapan make money-nya tidak jelas. Sudahlah, ditutup aja, diganti. Kayak saya tadi, toh, diperbaiki, di-upgrade, tidak bisa, tak ganti manajemennya. Yes. Manajemen ganti, tidak bisa, Yes. perusahaan tak jual. Nah, suruh upgrade di bidang apa tadi? Jadi, benar-benar Anda harus punya lebih dibanding orang lain, termasuk bisnis model. Maksudnya bisnis model ini, when you make money. Kayak toko buku saya terang-terangan dari zaman kapan? Saya make money, yes, dari omsetnya, betul. Orang kan seringkali bingung, Pak Tong labanya berapa? 4%. Itu dari gross. Nah itu apa enggak? Rugi itu. Loh, enggak, woi. Nah tergantung omsetnya toh. Kalau modal Anda 200 juta, Anda labanya 4%. Tapi 4% dari 2 miliar omset Anda per bulan. 80 juta Hmm. toh. Woi, Yes, betul. dan bisnis model saya bukan cari untung dari omsetnya tetap dengan omset tinggi tadi kita untung satu, tapi yang kedua Yes. kita untung karena menyewakan kapling. Karena kita Menyewakan bisa kapling. menarik orangnya, kapling kita sewa-sewakan. Itu namanya bisnis model. When you make money. Kayak Anda sekarang hari ini punya banyak ide bisnis. Basic. When you make Yes. money-nya tidak jelas. Bisnis model itu when you make money. Ide ya sudah, ide saya akan buat seperti Gojek. Oke, when you make money-nya tidak jelas, so what gitu loh. Nah Yes. ini jadi, Agree. kalau kita nggak bisa di-upgrade bisnis modelnya, ini mentok sini, tidak dapat duit, cilaka. Nah yang kelima, ini baru pendanaan. Sometimes Anda Hmm. tidak bisa di-upgrade karena pendanaannya tidak bisa. Goodbye Ben- my love. Loh, pendanaan kok Yes. kelima atau Pak? Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Matahari.com kurang apa lagi? Pasukannya, timnya, jangan tanya. Yes. Timing, kemudian timnya dahsyat luar biasa, lagi on, tapi tidak bisa berkutik karena bukan masalah pendanaan, karena bisnis modelnya Hmm. kalah sama Tokopedia. Dia fokus sama produknya sendiri, Tokopedia semua orang bisa jualan. Yes. Agree. Barangnya jauh lebih komplit, lebih macam-macam. Dan karena semua Benar. orang boleh jualan, mereka banting-bantingan, istilahnya pasar bebas. Di Matahari enggak pasar bebas. Enggak kurang-kurang, rekrut orang, jangan tanya, orang yang top itu direkrut-rekrut. Keren banget. Mantap. Tapi Berarti bisnis modelnya, yes, when berarti you ada make 5 money, hal teman-teman yang Patung sudah ya, bagikan. So, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, ada 5 hal. Yang pertama adalah rencana. Pastikan bahwa teman-teman itu punya timing yang tepat gitu ya. Kalau misalnya sudah lewat ya tolong disadari dan segera diganti gitu ya. Karena kalau nggak misalnya bisa di-upgrade Patung lagi. nggak bisa di-upgrade ya goodbye my love gitu ya. Terus jangan lupa harus punya rencana yang tepat gitu ya. Kemudian manajemen yang bagus. Tadi kalau kata Patung memang challenge kita adalah memang bagaimana menemukan partner. Pertanyaannya adalah buat teman-teman yang masih bilang bahwa saya bisnis mah sendirian aja Pak, nggak butuh partner. Kira-kira bagaimana menurut Patung? Buat orang Boleh. yang bisnis Jadi merasa nggak butuh partner. ya boleh aja kalau orangnya super kreatif, berani dan modalnya banyak walaupun tidak modal banyak. Tapi sekali lagi kalau saya ini jauh lebih cepat, yaitu dengan cara yaitu kerjasama. Dan saya naik kelas dengan sangat cepat itu karena saya kerjasama dengan orang-orang yang jauh lebih sukses, lebih dahsyat. Saya bergaul, saya bukan hanya bergaul, saya belajar, kemudian saya kerjasama, dan kemudian saling mempekerjakan orang-orang yang jauh lebih sukses, lebih kaya dibanding saya. Nah dengan demikian naik kelasnya cepat sekali. Tapi banyak orang nggak mau, ya ada juga tetap yang sukses kok, banyak yang sukses. Tapi event yang gede-gede, Salim Group juga saling kerjasama, Pak Mutariadi juga saling kerjasama. Terus kemudian Agung Sedari juga kerjasama, begitu ya, kerjasama dengan Salim, kerjasama dengan ini. Jadi ternyata saya menemukan lebih cepat. Kayak saya zaman dulu ya, saya ingat, saya dulu kepilih mahasiswa teladan. Bukan saya paling pintar sekampus. Kok bisa? Bukan saya paling pintar. Tapi saya paling berani dan saya jago membuat tim. Ketika saya membuat tim, misalnya lomba karya tulis ilmiah sampai juara, sampai tingkat nasional. Saya membuat tim dan saya kalau timnya tidak cocok, tidak bagus, ya apa boleh buat. Tapi tim yang bagus-bagus, saya masukkan di tempat saya. Contohnya, saya ikut lomba cepat-tepat P4. Sayang sekarang nggak ada ya. Jadi P4 itu istilahnya program. Ya tidak ada, itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, itu keren banget. Nah, Pancasila, waktu cepat-tepat P4, saya ngapalin cuma tadi 36 butir Pancasila, katanya sekarang sudah jadi 48. Jadi, tapi saya sekarang nggak ada pendidikan itu ya, itu membuat orang lebih toleran, membuat orang lebih seru gitu ya. Ternyata saya bangun buat tim.
tim saya itu ada, saya ingat sekali Pak Winanto itu adalah orang yang paling pintar seangkatan saya. Nah, beliau sekarang S2 jadi dosen, tapi saya enggak. Saya buat tim, oke, karena saya pada waktu penataran P4, dia kelihatan pintar sekali. Tapi saya jago membuat tim. Buat tim, tapi dia istilahnya kurang berani ikut lomba. Toh. Saya berani ikut lomba. Kemudian pas saya ingat sekali pada waktu tetet, rebutan siapa yang cepat, dia jawab, mencet bel, saya yang paling cepat. Paling cepat, begitu saya tet, saya nggak ngerti jawabannya, tak tendang sebelah saya. Wah, dia langsung jawab. Maju terus sampai tingkat provinsi. Pada waktu itu lomba begitu, saya tendang dia nggak bisa. Begitu dia nggak bisa, dia nendang saya balik, saya tendang selototan. Tapi ya seru sekali. Sebetulnya saya sama teman-teman waktu sudah lulus begini kan saya cerita dulu itu gitu. Tapi dia nggak kepilih mahasiswa dan saya yang kepilih karena dia cuma ikut lomba satu doang. Saya ikut lomba banyak sekali, tim saya banyak. Hari ini saya 36 perusahaan, saya jago membuat tim gitu ya. Jadi tim ini sangat-sangat penting untuk membuat kita jauh lebih cepat, lebih sukses, lebih banyak. Kalau semua orang sukses pun pasti dia punya tim. Walaupun dia mungkin mempekerjakan orang bayar, tapi dia tetap punya tim. Karena kalau dia tidak punya tim, masa dia semua sendiri, nyemen dia sendiri, gambar dia sendiri, dia bukan arsitek. Nyemen dia sendiri, ngitung dia bukan teknik sipil. Jadi dalam hidup kita, sedikit banyak kita akan kerjasama dengan orang lain. Either kita bayar, orang tadi, either orangnya kita kasih saham, gitu ya, either orangnya kita kasih komisi, either orangnya apapun, jadi bayar istilahnya part-timer, atau jadikan konsultan, itu jauh lebih cepat daripada kita mikirin semuanya sendiri, karena tidak mungkin kita ahli di semua bidang. Betul, agree. Saya pun juga ketika sedang new normal seperti saat ini, saya merasa banyak banget hal yang perlu di-upgrade, mulai dari kemampuan saya, kemampuan tim. Saya kemarin ini patung ketika saya bingung ada beberapa karyawan yang saya mau pecat gitu ya. Karena bukan pecat dalam arti mungkin saya pengen rumahkan karena sudah mulai nggak produktif. Saya latih kemampuan digital marketing, caranya desain, copywriting, konten. Dan dalam waktu seminggu saya buat namanya Salon Sosmed Patung. Dalam waktu seminggu setelah kita launching Patung, itu kita punya klien sudah full slot dan sekarang kita sudah nggak terima klien lagi. Karena memang udah keterbatasan dari jumlah karyawan yang memang mau kita maksimalkan. Dan itu it works Patung. Murah kita berikan, pelayanannya bagus, dan pastinya juga kita berikan kecepatan di dalam pelayanan. Seperti apa yang Patung tadi sudah berikan. Produk apa itu? Salon Sosmed itu adalah social media management Patung. Jadi kita melayani teman-teman yang pengen punya digital marketing yang bagus, social media, itu kita layanin. Nah, itu produknya namanya salonsosmed.id ya. Buat teman-teman yang belum follow, mau follow silahkan. By the way, ada yang nanya Patung, kira-kira kapan ada financial revolution Patung? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, boleh diinfokan Patung. Kapan tanggalnya? Jadi, financial revolution tanggal 26, 27, 28 Juni ini, begitu ya. Itu dia, ini sebentar, saya cari. Ditanya, saya cari beritanya ini, sebentar ya. Ini tanggal 26, 27, 28 Juni, Jumat, Sabtu, Minggu, itu mulai jam 2 begitu ya, ada jam 2 sampai selesai, jam 2 sampai selesai, dengan aplikasi nanti Zoom, itu kita akan belajar bagaimana bertahan dan semakin kaya dalam kondisi krisis seperti apa gitu ya. Termasuk saya masuk di Perak seperti apa, kenapa saya kok di Perak untung sampai bandarnya menyerah. Bandarnya sungguh-sungguh menyerah, saya beli Perak lagi nggak boleh. Sudah Patung, nanti kalau naik lagi aku udah bisa ngelempar. Ganti emas saja Patung, ganti emas. Patung, kalau emas ada lawannya banyak, kalau Perak nggak ada lawannya, jarang bisa dilempar gitu ya. Jadi bertahan dan semakin kaya dalam kondisi krisis ini penting. Kemudian bagaimana membangun peternakan uang di saat semua orang pesimis itu. Jadi hati saya hari ini jauh lebih damai, karena saya sudah siap, jauh lebih siap dibanding secara normal. Orang betul ada yang jauh lebih siap, ada yang dapat rezeki, jualan masker langsung meledak, jualan APD meledak. Tapi saya pribadi siap-siap. Saya tahun 2017 Oktober itu ikut seminarnya Robert Kiyosaki, dia bilang, will be crisis. Yes. Karena dia melihat bahwa pertempuran antar yang namanya sampai gambarnya, grafiknya apa yang di Amerika, I believe mungkin krisis. Tapi kalau nggak percaya pun yang penting siap-siap. Nah, saya sudah siap-siap. Termasuk 2 tahun yang lalu, saya itu ada yang dari Malang, halo Malang, woi gitu ya. Silakan Malang, bilang, halo saya Malang. Malang saya punya hotel yang namanya Kartika Graha, itu joinan dengan Pak Teguh Kinarto, 2 tahun yang lalu mulai saya jual. Saya jual dengan damainya. Yang di Semarang, halo Semarang ada Semarang Star Hotel di Jalan MT Haryono. Nah, itu 2 tahun juga saya jual. Terus kemudian baru tahun ini juga
Januari itu saya mulai jual yang district edge saya. Kenapa? Saya siap-siap, saya stay cash. Nah, itu antisipasi krisis itu seperti apa? Kemudian strategi kaya aman cepat dalam kondisi serba tidak menentu itu seperti apa begitu ya. Terus bagaimana, kenapa kok 1% orang menguasai uang di dunia justru berhasil menguasai uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang rata-rata? Kok bisa? Kok bisa ya 1% orang di Indonesia menguasai 69% uang beredar gitu ya. Oh, di dunia itu 1% menguasai 50%. Bahkan 85 orang di dunia itu uangnya sama dengan 3 miliar seluruh penduduk di dunia yang level bawah, 3 miliar di jumlah semua, dengan 85 orang, bukan 85%, 85 orang doang. Nah, ini 85 orang. Nah, makanya nih saya lagi kepikiran dengan pemerintah untuk ngatasin ini seperti apa. Makanya nanti kita akan sampaikan usulan-usulan ke pemerintah gitu ya. Rencana tanggal 1 Juli mau dipanggil dengan Pak Mardigu, dengan Pak Katib Basri, dengan Pak Krisyanto Wibisono, seru juga gitu. Tong Desember ini juga diundang. Oke, nice, oke. Ya, jadi untuk membicarakan ekonomi, saya cerita bahwa mestinya itu ada basic income. Basic income itu semua orang dibayar, caranya dari mana, duitnya dapat dari mana gitu ya. Jadi kembali ke asas Pancasila yaitu gotong royong, gitu ya. Gotong royong. Nah, Indonesia kemudian Financial Revolution juga belajar bagaimana melakukan financial ronsen supaya kita tahu kita tuh dalam kondisi keuangan sekarang ini bagaimana. Kondisi yang paling sehat seperti hari ini. Saya tidur, saya tetap dapat passive income. Saya tidur pun dapat income. Kayak saya tinggal di rumah sakit harus bayar 125 juta, betul di cover asuransi 111%, di cover asuransi 111%. Tapi lebih dari itu, saya 100% saya sumbangkan dari asuransinya, karena saya tidur pun pada waktu itu dapat duit ember-emberan. Jadi di rumah sakit tetap kerja, tetap dapat duit. Nah, bukan orang yang kerja, duitnya yang kerja, investasinya kerja. Nah, kecerdasan keuangan ini sangat penting. Kalau saya cerita, kalau boleh jadi pemerintah apa yang diubah, satu yang namanya BIP gitu ya. BIP itu bukan OVO, bukan Dana, bukan Alipay, bukan BIP, tapi BIP atau PERI, Pembayaran Elektronik Republik Indonesia. Mendadak kita dapat ratusan triliun tanpa harus ngasih bunga sama sekali. Kayak Anda di OVO, Anda dapat bunga nggak? Gitu ya. Anda di GoPay masih bunga nggak? Kenapa nggak ditertibkan negara yang turut tangan di sini? Satu BIP kalau saya gitu ya. Yang kedua, kalau saya pribadi, yaitu dengan mata pelajaran kecerdasan keuangan diajarkan di sekolah. Karena ini sayang sekali bagi kalau nggak belajar di sekolah. Yang ketiga, buruh. Nah, ini harus mendapatkan pelajaran. Jadi bukan hanya demo-demo doang, dah. Demo untuk apa? Jadi Anda lebih baik ada 10% dari dana HRD itu digunakan untuk pendidikan buruh. Di tempat saya pun sudah saya mulai. Karyawan saya tuh dari seluruh gaji 10%, total misalnya gaji 1 miliar, berarti 1 juta untuk training. Kalau Anda tidak gunakan untuk training, saya ambil untuk bagi hasil untuk saya. Yeay. Kemudian saya juga usul apa? Yaitu basic income, di mana sebetulnya sekarang seperti BLT, seperti apa. Nah, tapi penting sekali. Jadi hal-hal ini untuk negara, tapi sayangnya negara kalau cuma bagi-bagi doang. Orang basic income mengatakan bahwa alangkah baiknya tanpa syarat. Kalau saya enggak. Duit dibagi, Anda syarat harus belajar tentang kecerdasan keuangan. Ada lembar dibaca dulu, harus menunjukkan bahwa merekam suaranya dibaca. Kalau pakai WA, Anda dapat bantuan langsung tunai, ya tetap Anda harus baca. Tapi yang saya usulkan bantuan langsung tunainya lebih besar dari sekarang. Jadi jauh lebih besar. Nah, bagi teman-teman ini, boleh nih Pak Michael Yu, yang mau ikut seminar Financial Revolution tanggal 26, 27, 28 Juni ini, gitu ya. Anda biasanya orang kayak Pak Ong itu kan bayar 7,5 juta ke saya zaman dulu, gitu ya. Sekarang masa-masa ini banyak amal gitu ya. Anda cukup Rp249.000. Tapi sekali lagi ini sudah kan pesertanya 1.000, tapi sum saya kan 1.000 jatahnya. Nah, kalau Anda lebih mohon maaf, tapi kelihatannya tinggal 20 saja ini. Jadi Anda yang tertarik ya silahkan WhatsApp sekarang gitu ya. Anda boleh transfer ke nomor rekening ini ada nih. Jadi kan Anda yang daftar hari ini, bayar hari ini, saya kasih bonus. Bonusnya apa? Pada waktu nanti offline, Anda boleh datang bertiga. Jadi offline bertiga. 249.000 datang bertiga. Yes. Betul ya, Pak Michael? Betul, 249.000. Iya, saya lagi boleh datang bertiga baik di Surabaya, maupun di Jakarta. Pak, saya 2 di Surabaya boleh nggak? Boleh, 1 Jakarta boleh. Nanti kalau masa pandemik sudah berlalu, gitu ya. Tapi sementara online-nya dulu sudah bermanfaat untuk menginspirasi Anda. Gitu. Jadi silakan teman-teman yang tertarik silakan dicatat. Anda 3 hari patung. Ya, 3 hari. Oh, keterlaluan ini.
Ini, Juga waduh, 3 hari online, nanti 3 hari offline-nya juga. Itu bayar kursinya aja nggak cukup nih ya. Lu Pak Tung ini kok nggak murah banget, digratisin Patung. sekalian? Kemarin saya Waduh, gratisin 2.300 orang daftar, yang ikut cuma 314. waduh, Jadi itu, sia-sia. No. Terakhir saya book Zoom untuk yang di atas ya, 1.000, yaitu 19 juta dibayar, ternyata yang ikut 300 doang. Nah itu jadi sudah mau diamalin, gini ya lebih baik Anda bayar, walaupun tidak banyak, tapi Anda komitmen begitu ya. Jadi yes, silakan. agree. Jadi caranya gimana? Anda boleh Financial Revolution kirim ke BCA ya 883, ini nomor rekeningnya langsung saya ketik ya. Saya 883 juga ketikin, Patung. 10, kenapa? Saya juga bantu ketikin, 107 883 ya 107. 6178. Ini BCA ya, atas nama TDW Resource. Anda transfer 249, yang cepat dia dapat. Kemudian setelah Anda gini langsung Anda WA. Anda WA kemana? WA ke 0856, kemudian 109 2200 gitu ya. Transfer berapa? Oke, Transfer Rp 249.000. oke, Ini saya sudah, silakan Anda. yes, sudah saya ketikin, Patung. Nanti buat teman-teman please yang belum bergabung ke acara Hmm. Financial Revolution, itu acara recommended banget, bisa mengubah hidup teman-teman semuanya. So jangan lupa kapan lagi udah ikut acara 3 hari bareng Patung. Itu tadi saya tertarik bilang Patung dari jam 2 Patung ya, dari jam 2 siang ya. Ya, jam 2 siang. Nah, Jam selesainya 2 tuh saya siang. nggak tahu sampai jam berapa. Pokoknya kalau sama Patung nikmatin aja. Pokoknya nggak tahu sampai jam berapa selesainya pokoknya. Ya, Ngajar jam nanti 5 Anda kan tepat di tahu situ. baca grafik saham. Pak Tung, saham itu seperti apa? Kalau saya bilang saham ini lagi anjlok gini. Set, kalau Anda pegang begini, des, Anda berdarah-darah. Tunggu nancep dulu balik. Lupa, sekarang sudah balik. Bisa kena second wave. Jadi ini penting Hmm, sekali. Jadi, jadi perlu sekali kita punya kecerdasan keuangan dulu, baru kita take action. Makanya kita terus lebih baik meningkatkan ilmu. Saya di sana nanti akan share. Kok Pak Tung bisa partneran dengan Pak Hermanto Tanoko yang punya Jet Avian, bangun hotel yes, 1,7 triliun, itu caranya gimana gitu ya. Sekarang yes. kerjasama dengan Bumar, kok bisa kerjasama dengan Pak Teguh Kitanro, Ketua REI Pusat untuk bidang pertanahan pada waktu itu. Loh, kok bisa punya sekian belas perusahaan, join sama orang-orang yang hebat-hebat. Terus kok bisa bangun perusahaan dari kecil, yang mendadak hari ini sosial media saya kan salah satu yang namanya sosial media marketing terbesar di Indonesia tanpa orang tahu. Mendadak klien saya ada BCA, ada Astra, ada BMW, ada kondom Durek, ada kecap ABC, ada you name it, ada lebih dari 200 perusahaan yang big name seperti Huawei. Nah, keren banget tuh. Luar Terus biasa. Samsung gitu ya. Jadi klien Dahsyat. kita ya tentu saja Seru Hotel Arya Duta, Optik Melawai, terus kemudian Toyota Ren Akar gitu ya. Jadi begitu banyak jadi klien kita. Kayak pada waktu bumi gonjang-ganjing begini, kita omsetnya malah naik. Karena ini orang pada Yes. sosial mediaan seperti tadi gitu ya. Jadi Anda Mereka silakan, kok butuh bisa caranya? Hmm. mereka butuh ide fresh, Patung. Mereka butuh ide fresh bagaimana bisa menggunakan dan mengupgrade mereka punya bisnis. Patung sendiri. Oh sorry, Ya, dari Patung sendiri banyak hal yang bisa di-sharingkan ke teman-teman tadi dengan big company yang memang terkadang ketika big company itu sekarang sudah berjalan pun untuk mereka geser, untuk mereka beralih juga banyak sekali birokrasi yang harus dilalui. Nah, kita kembali Patung ke topik mengenai upgrade ya, bisnis. Pertanyaannya yes. adalah buat teman-teman yang sekarang kita ngomong dari sisi karyawan yang memang mereka mungkin belum jadi pebisnis, belum punya produk, kemudian mengalami PHK, mengalami pemutusan hubungan kerja, dan akhirnya mereka sekarang nganggur. Kira-kira Patung, jika Patung ada kondisi demikian, kira-kira apa yang Patung bisa solusikan buat teman-teman yang sedang mengalami hal tersebut? Jadi ketika Anda nganggur itu kan kondisinya tiga. Satu, Anda miskin total. Makan Yes, aja susah, betul loh. Yang betul. kedua, Anda menengah nih. UMKM, tapi menengahnya ada yang usaha menengah, UMKM, usaha menengah kecil miliaran. Boleh juga. Atau Anda sudah kaya, tapi Anda intinya tapi sekarang tidak punya kerjaan, tidak punya income, atau perusahaan Anda banyak yang berhenti. Tentu saja masing-masing berbeda begitu ya. Kalau yang Anda benar-benar sengsara, tidak bisa makan, yang penting makan dulu. Caranya bisa makan Oke. gimana? Anda dibantu oleh Kementerian Sosial kok. Katanya terakhir sampai 30 Juni. Saya tidak tahu. Kemensos ini, nomor teleponnya ini. Kalau Anda ada saudara, ada teman, ada karyawan, yang mantan karyawan atau apa yang tidak bisa makan, sebetulnya negara berkewajiban ini gitu ya, untuk menampung gitu.
Nah, caranya Yes. gimana? Anda bisa telepon ke 0811 sampai apal saya gitu ya. 0811 kemudian 10 Oke, 22 duanya 3 kali 10. Saya ketik ya 0811 ini 10 kemudian 222 10 gitu ya. Jadi ini Kementerian Sosial, Kemensos. Jadi Kemensos ini membuat Anda bisa Kemensos gitu ya. Ini sudah saya WhatsApp nih. 0811 10 222 dikali 10 Kemensos. Anda bisa minta bantuan kalau Anda yang miskin sekali. Kemudian Anda juga bisa minta bantuan tentu saja IMF, istri mertua family, IMF, atau yes. Bank Dunia. Bank Dunia, Bank Dunia teman-teman. Bank Dunia. Itu yang miskin sekali. Tapi miskin pun Anda tetap harus belajar ya, luangkan waktu untuk belajar. Kalau Anda masih bisa punya link ya belajar sama Michael Yu, belajar dari saya, dari pembicara-pembicara yang lain, siapapun Anda belajarlah gitu ya. Lupa itu Amin. penjual dengki itu Pak, itu pembicara satu pembicara penjual dengki, udah maki-maki pembicara yang lain, nggak apa-apa belajar dari dia, tetap dia punya ilmu kok gitu ya. Jadi yang namanya itu open mind, nggak perlu suka nggak suka, tapi kalau ada orangnya bermanfaat ya tetap harus belajar lah, no, siapapun gitu ya. Setuju. Terus Setuju. kemudian kalau Anda di golongan menengah ataupun atas ataupun bawah, sebetulnya Anda bisa melakukan satu dapat penghasilan dengan jadi maklar. Maklar. Yes. Kalau Anda nganggur, Anda jadilah maklar. Maklar itu ada maklar kecil, maklar tengah, dan maklar besar. Kalau maklar kecil, yang saya sampaikan di IG saya live kemarin juga saya sampaikan, yang belum dengarkan, silahkan dengarkan, sudah dengarkan, repetition is mother of all skill, pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Yes. Repetition. Nah ini, jadi kalau Anda jadi maklar yang kecil, contohnya, hari ini begitu banyaknya orang menawarkan produk di WA Group loh, di Instagram loh. Banyak banget. Nah kalau ada some produk yang bagus, Anda bahkan bisa dapat produk tersebut gratis. Caranya gimana? Anda WA kepada orangnya. Pak Michael Yu, tadi yang namanya salon media, salon Sosmed. apa? Salon sosmed. Salon sosial sosmed. media, Yes. salon sosmed. Boleh nggak Pak Michael Yu saya bantu jualkan? Boleh, Pak Tung. Dengan senang hati. Kasih komisi ya. Kasih komisi. Tuh, perhatiin. Hari ini saya sudah dapat tambahan satu bisnis. Saya nggak punya produk. Pak Michael Yu tadi punya produk. Saya bisa bantu jualkan toh. Itu level yang kecil gitu ya. Level yang istilahnya level empek-empek atau apa. Tapi sekali lagi, kalau saya menjualkan, saya akan menjualkan pakai jurus marketing revolution. Jurus marketing revolution itu paling tespleng dalam kondisi hari ini. Apa yang kita lakukan? Nah, Anda biasanya WA group blast. Sekarang jangan di blast, tapi blast boleh plus personalize. Misalnya Pak Michael Yu satu grup dengan saya di grup apa ya? Banyak ya. Saya di grup CEO ada, di grup aspirasi ada. Nah, kemudian, misalnya di grup CEO gitu ya. Saya belum pernah komunikasi secara pribadi dengan Pak Michael Yu. Langsung saya sapa. Selamat siang Pak Michael Yu. Saya Tung Desawaringin satu grup CEO. Senang sekali ketemu dengan di grup di sini. Saya doakan ya Pak Michael Yu tetap sehat, kuat, sejahtera dan panjang umur. Amin ya. Amin. Jawabannya biasanya amin toh. Jangan ditawarin langsung dulu. Tapi basa-basi disapa begitu amin, langsung baru kita tawarin. Pak Michael Yu, saya punya produk sosial media, saya bisa jadi salon sosmed yang bisa membuat Anda bisa dapat income begini. Apakah Pak Michael Yu mau saya bantu? Yes. Mungkin mau, mungkin enggak, mungkin luput target market toh. Tapi hari ini begitu banyaknya orang kan butuh satu yang namanya butuh uang toh. Betul. Nah, orang kalau mau kaya, salah satu upgrade kalau Anda mau omsetnya banyak, itu Anda menggunakan faktor kali. Maksudnya faktor kali apa? Channel sedemikian sehingga nilai tambah Anda bisa dimanfaatkan oleh banyak. Namanya faktor kali. Nah kalau Pak Michael Yu dalam waktu 1 kali 24 jam, centangnya biru sih, tapi nggak pernah direspon. Yes. Apa yang perlu kita lakukan? Kayaknya saya nggak bakal mau chat lagi, Pak. Kayaknya kurang respon. Nah kalau nggak respon, apa yang saya lakukan? Saya akan tawarin, Pak Michael Yu. Kalau mungkin Pak Michael Yu punya kenalan, siapa tahu butuh. Dan caranya gampang kok. Nanti semuanya ada template, tinggal diganti namanya aja. Jadi tinggal Pak Michael Yu, saya bisa bantu Pak Michael Yu punya penghasilan. Saya beri contoh ya, kalau orang menawarkan sosmed, salon sosmed saya, itu biasanya mereka paketnya sekitar 10 juta sampai 200 juta.
Pak Michael itu tak kasih 20% komisi. Caranya sederhana. Bapak itu kan punya grup teman SMA, teman kuliah, teman di aspirasi, teman-teman yang lain. Tapi kalau yang grup CEO saya loh Pak, sudah saya sudah yakin gitu ya. Tapi grup yang lain silakan Pak Michael itu silakan digini. Dan caranya gini, kita ajari personalize. Lumayan loh. Kalau nanti satu orang close 10 juta dapat 2 juta. Lah kalau 200 juta dapat 40 juta loh. Dapat 40 juta di masa begini. Saya rela berbagi, mendadak saya jadi maklar yang luar biasa. Gitu ya. Boleh nggak kita bantu orang lain? Boleh. Kita minta bantuan orang lain? Boleh. Tapi kita mau bagi kepada orang lain. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi Anda harus belajar hal ini, maklar. Kemudian yang namanya maklar menengah gitu. Maklar menengah itu Anda maklar properti. Saya bisa cerita detail sekali. Properti itu ada 3 macam kalau Anda maklar properti misalnya. Yang paling kecil Anda dapat 2-3%. Oh hari ini banyak sekali yang ditawarin. Saya ditawarin di Bali. Bali hotel 40 hotel ditawarkan gitu ya. Hari 40 masuk. 40 banyak orang give up, melet-melet tobat gitu ya. Oke. Jadi terus ada ruko-ruko ditawarkan, ini ruko-ruko ditawarkan dan tawarkannya tuh harga seru-seru. 15 M. Dia minta 8. Ini baru saya tawar 7 ya. 7M dan sudah mau disewa 350 juta jadi sewanya 10 tahun lagi jadi 3,5M. Jadi kalau mau 7M ya 3,5M saja, bayarnya dapat ruko ya memang disewa orang lain 10 tahun enggak apa-apa, biarin 10 tahun kira-kira propertinya naik enggak? Berkali-kali lipat gitu. Daripada bunga hari ini terus gitu ya. Nah, maklar properti itu Anda mungkin kalau Anda jualan properti Anda dapat komisi 2%. Tapi Anda juga bisa jadi maklar properti yang dapat komisinya 25%. Pengen tahu? Nah, ini kalau teman-teman yang pengen tahu, silakan mau. Nah, ini. Mau. Silakan komen dong. Yes. Silakan komen dong. Dia pembicaranya selamat. Selamat. Biar semangat. Semangat. Nah, kalau Anda tertarik bagaimana jadi maklar menengah properti, today luar biasa. Anda bisa melakukan dengan cara begini. Misalnya ada orang nawarin, ini properti sudah banyak orang menyerah butuh misalnya 1 miliar sudah ditawarin 500 juta, 600 juta, ada yang 400 juta, ada yang sudah give up menyerah, pokoknya laku secepatnya, begitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita datang Pak, saya tahu kondisinya susah. Bapak orang 1 miliar, Bapak pasaran 1 miliar tawarin 500 juta. Boleh nggak Pak saya bantu jualan? Saya akan memasukkan ke 75 website gitu ya. Di mana nanti tentu saja saya ada biayanya Pak website ini, tapi Bapak tidak perlu bayar saya komisi. Saya bantu Bapak sepenuh hati. Apakah boleh Pak? Oh boleh. Gini Pak, karena saya kan ada biaya. Nanti harga saya naikkan, berapapun jadinya, ya Bapak tidak perlu bayar saya komisi, saya cuma ambil untung dari labanya. Boleh ya? Oke. WA-nya ini tanda confirm Pak ya. Pakai WA aja. Ini confirm Pak ya? Yes, confirm. Kemudian Anda pasangkan iklan. Saya sampai punya list. Kalau Anda ikut seminar Financial Revolution saya, tagih ya. Pak, saya mau minta list jadi maklar properti tadi 70 sekian alamat website yang bisa saya masukkan gratis. Loh, katanya Pak, itu ada biaya. Yuk biaya tuh, biaya internet kan ada. Biaya wifi kan ada. Handphone Anda kan ada penyusutannya juga kan begitu ya. Nah, Anda misalnya 500 juta Anda tawarkan 700 juta. 700 juta akhirnya ya laku 600 juta. Anda bayar 500 juta. Laku berarti untungnya 100 juta. Daripada 500 juta Anda dapat 2%, cuma dapat 10 juta. 10 juta sama 100 juta pilih mana? 100. Nah, ini kan jadi kita harus punya kecerdasan. Nah, ini namanya maklar yang dahsyat itu caranya seperti itu. Tapi ada maklar lagi golongan menengah yang lebih seru lagi. Ya, ini kalau mau lebih tinggi lagi. Nah, ada yang dari Bali. Halo, ada yang dari Bali? Ada perjanjian surat materai, enggak harus surat materai, gentleman agreement boleh, tapi minimal pilih 100 juta, pinter. Sekarang saya bisa beli properti, enggak pakai duit, jadi developer tanpa duit malah dapat duit. Ada yang dari Bali bilang dong, saya Bali. Ada yang dari Lampung bilang, saya tunjukin gitu ya, saya tunjukin satu yang luar biasa. Kalau saya, halo Bali ini, wah dealer Toyota Semarang, tapi hola dia ngasih itu. Nah oke. Yang dari Bali, oh saya Bali, Melvin ini. Misalnya begini, Bali ada satu kompleks ruko yang di depannya STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, ada yang Lampung. Nah, Sekolah Tinggi Pariwisata, Anda lihat deretan ruko, itu ada 16 ruko, saya yang bangun. Itu bangun tidak pakai duit.
Nah ini namanya makelar kelas lebih pinter lagi gitu ya. Yes. Jadi bangunnya enggak pakai duit pada waktu bangun. Nah kalau di Lampung, nah saya itu selalu saya cerita karena ini seru sekali. Halo Mas Diro nih dari Lampung. Hotel yang paling bagus Yes. di Lampung manakah? Novotel ya. Oh ada saya bintang nih. Saya Lampung. Ada hotel yang namanya Novotel. Nah ini betul ya Novotel. Di depan, Yes. kalau Anda melihat Novotel, hutannya bagus, pemandangannya laut di tebing bukit indah, beautiful sekali. Rumah sebelah kirinya. Jadi Anda melihat hotel, rumah sebelah kirinya, pagarnya sebelahan persis. Itu ada rumah seluas 4.000 sekian meter, rumah terbesar, terbagus saat itu gitu ya. Di Lampung sampai sekarang juga sangat bagus, view-nya indah luar biasa, ada kolam renangnya 4.000 sekian meter. Nah, Sampai Sampo pernah jadi rumah saya. Saya beli tidak pakai duit, waktu beli dapat duit, setiap bulan dapat duit, pada waktu saya jual dapat duit. Nah, ini kan kisah nyata tuh. Yes. Seangka-angkanya, saat dealnya, saat perjanjian, apanya semuanya saya punya. Karena Seraton enggak lah, sudah lama. Seraton kan lama sekali kuno. Yang Novotel. Nah, tahu ada Novotel. Nah, tapi sekali lagi, jadi makelar yang tinggi ini Anda bisa dapat luar biasa. Nah, Yes. makelar yang lebih gede lagi, nggak peduli Anda miskin, nggak peduli Anda mendengar Anda kaya, itu seperti Pak Haritanu, seperti Pak Sandiaga Uno, sempat saya wawancara di IG saya ya, tong desembaringin.tdw, di situ mereka jadi makelar perusahaan. Mas Andi, Yes. saya bisa dapat saham 20% tanpa modal. Lu kok bisa? Saya bantu, saya begini, setelah dijual, laku baru saya bayar. Laku baru saya bayar. Dan Bayar. laku untungnya banyak. Kalau Anda pengen tahu Biraukul, saya pernah ngajak makan Pak David Yahya itu yang punya Biraukul gitu ya. Saya tuh dapat ilmu dari gini, naktirin orang-orang kaya gitu ya. Ternyata dulu miliknya Astra, Bumi Gonjang-Ganjing tahun 98, tahun 99, 2000 itu Astra sudah menyerah dijual. Dijual dibeli sama Pak David Yahya dan tim, 200 juta dolar. Dibeli 60 juta dolar, sorry, 60 juta dolar. Kemudian hanya dalam waktu 1 tahun dijual 200 juta dolar. Yang beli adalah 140 juta patung itu, luar biasa. saya nanya, Pak, pada waktu itu modalnya Bapak nggak? Mana bisa modal saya, orang saya itu karyawan disalin grup di bagian keuangan, ya pangkatnya gede, tapi ya nggak bisa lah beli 60 juta dolar. Nah terus caranya gimana? Ada yang financing. Nah terus, tapi kan saya ada goodwill. Saya bisa yang mengorganize, saya menemukan deal, nah saya ada goodwill. Nah bayangin, misalnya dia dapat 20%. Ternyata profitnya tadi 140 juta. Dia dapat 20%. Lumayan nggak? Dapat 28 juta dolar. 28 juta dolar. Kalau ada kali ini jadi 32 miliar, 320 miliar. Kalau sekarang kali 15.000, 320 miliar. Lumayan toh? Yes. Lumayan banget, Nah, patung. saya pernah ketemu Rosan yang sekarang ketua Kadin, temannya Sandiaga Uno, partnernya. Dan sama Mas Sandi juga teman begitu ya. Terus kemudian, nah ternyata mereka juga sama persis. Ambil alih ini, ambil Caron Pokpan, ambil bank BTPN, ambil bank ini, bank itu, ambil jual. Jadi Anda makelar raksasa itu ya luar biasa. Pak Haritanu sama, 1998 dia booming karena berani dia dan jadi makelar raksasa. Hari ini saya ditawarin sudah 3 bank, 2 BPR, kemudian 1 bank umum TBK, sudah TBK ditawarin gitu ya. Dan kemudian tawarin ada pabrik aspal, ada tawarin mulai banyak perusahaan. Nah, apakah harus diambil sendiri? Enggak, saya bisa jadi makelar. Kalau saya bisa make it better, kenapa tidak gitu ya. Kayak tadi kemarin saya dengan Pak Hermanto Tanoko, Pak Hermantonya juga, atau nggak bisa calling lagi ya. Nanti kita ajak ambil alih untuk ambil alih perusahaan. Jadi nanti kita jadi strategic partner atau equity partner. Equity partner itu bagi kita. Yes. Ya. Misalnya, jujur saya juga banyak banget puji Tuhan gitu patung ya, peluang-peluang yang datang itu gimana cara kita milih peluang yang terbaik buat kita, karena kita pun punya keterbatasan dalam segi waktu, tenaga, dan tim juga patung. Bagaimana memilih peluang terbaik buat kita patung? Jadi nomor 1 itu kita open mind. Ternyata orang-orang yang punya rezeki itu mau meluangkan waktu untuk melihat, mendengar, berkomunikasi, diskusi, tanya. Jadi orang-orang yang tidak mau sebelum apa-apa sudah menghakimi, saya nggak punya duitnya. Nah, kayak saya, ketika saya bergaul sama Mas Sandi, otomatis saya bisa akses ke dia toh. Yes. Pak Haritanu bisa saya ajak juga, Pak Hari ini ada bank, mau nggak diambil?
saya incat deh misalnya gitu ya. Hari nggak bisa, no. Saya incat, tapi saya kasih goodwill deh. Nanti kalau dijual aku, saya perbaikin begini. Saya punya pengalaman di bank, juga pernah pegang bank gini. Oh, boleh, siapa tahu misalnya. Jadi Anda networking itu penting Yes. sekali. Makanya Mas Andi itu sampai ngomong, kalau Anda di PHK, jurus nomor satunya apa yang menyelamatkan Anda? Silaturahmi katanya dia gitu. Dia sendiri silaturahmi ketemu teman. Oh, diajarin sama Mas Rosan, ayo buka, yo saya buka, nggak punya duit, yo seadanya sewa dulu. Jadi bekas salon warnanya pink semua kantornya dan jauh dari ini, ya dijalanin semuanya. Tapi sekali lagi Yes. perhatiin baik-baik. Jadi kalau kita mau milih, biasanya itu kalau saya perusahaannya itu sehat atau enggak, no. Kalau enggak sehat, saya yakin saya bisa membuat sehat atau enggak, no. Kalau enggak ini, terus yang punya karakternya seperti apa? Jadi perusahaan ini sehat atau tidak? Kalau tidak sehat, saya bisa membuat sehat enggak? Kalau sehat, saya cuma investasi equity atau strategi sebenarnya saya bisa bisa menaikkan atau tidak, gitu ya. Jadi kemudian berikutnya, ini ada beberapa perusahaan yang crowdfunding segala macam, saya minta untuk presentasi ke saya, terus kemudian yang ini yang mulai ya banyak marketing online yang seru, terus crowdfunding seru, kemudian saya minta presentasi. Oke, kalau saya dia ngelamarnya saya sebetulnya small, Pak Tung gini, jadi saya enggak ngelamarnya L, saya tak ikut masuk perusahaanmu gimana. Nah, tapi Yes. sekali lagi, begitu kita mendengarkan begitu banyak perusahaan, kita mulai kan walaupun di luar core bisnis kita, saya mau mendengarkan, cuma mendengarkan aja, walaupun banyak enggaknya gitu Oh, ya. oke. Oke, siapa tahu menarik. Terus kemudian saya hari ini mulai lebih aman lagi. Saya kan tutup 19 perusahaan, invest banyak perusahaan ya bumi gonjang ganjing, tamat riwayat Yes. dengan damainya, mulai pinter. Jadi ketika saya investasi, bisnisnya menguntungkan, orangnya karakternya saya kenal baik. Kemudian yang ketiga saya biasanya gini, kok bisnisnya saya enggak tahu, misalnya tambang pasir, kan enggak ngerti apa-apa. Pak ini untung loh Pak. Hmm. 44%. 400 juta itu bisa laku jadi 600 juta. Itu satu bulan, itu tergantung kamu omsetnya mau berapa kali, tongkangmu mau berapa kali. Kan saya cuma Yes. ngomong, di bisnis ini saya tidak paham. Kalau saya invest, saya pengalaman, invest plung lap, mau plung lap terus. Enggak lah. Enggak lah, plung lap terus. Enggak lah. Nah, saya ngomongnya cuma sederhana. Kamu bisnis ini saya tidak paham. Kalau saya terjun, banyak yang nipu, banyak yang gini, saya tidak ngerti. Oh betul Pak, dia langsung, oh betul Pak. Nanti kalau yang kapal tongkangnya, kapten kapalnya itu bisa nyedotin solar, wah itu satu bulan berapa puluh juta kita amblas tidak jadi untung Pak. Belum nanti kalau turun dicegatin preman Pak, oh ini harus orang punya pengalaman. Saya pengalaman di sini. Oke sip, kalau kamu pengalaman garansinan aja saya. Kamu bisa untung 44% toh. Modal dari saya 100% kan kamu bagi hasil 22% toh. Sebulan Yes. 22%. Kemarin ada Yes. penggilingan beras itu satu bulan 17%. Dia mau ngasihnya karena untungnya lebih dari itu. Untungnya 34%, 50% gilingan beras dia bilang 17% sebulan Pak Tuh. Nah kalau saya hari ini boleh saya bagi hasil boleh tapi Hmm. garansinan. Jadi kamu tidak main-main. Garansinan jaminanmu apa? Yes. Anda banyak orang kan ngomong saya sudah Hmm. kenyang. Saya umur hari ini 52 lumayan lah, lumayan. Maksudnya lumayan banyak pengalaman yang di mana orang-orang yang saya jamin Pak garansi. Ngomong tok garansinya apa gitu ya. Yes. Jadi ada yang Patung, tanya ada Pak yang Tung nanya sebenarnya lagi, kapan? Patung. 26, Itu 27, 28. seminarnya Ya, kapan? Ada yang nanya lagi. 26, Mungkin 27, 28. 26, 27, ah 28 ini Jumat, Sabtu, Minggu jam 2 siang ada yang jam 3 siang. Nanti Anda akan di WhatsApp. Anda boleh WhatsApp di situ 0856 109 2200 gitu ya. Oke. buat teman-teman yang baru bergabung mau ikut Financial Revolution, jangan lupa langsung WA ke nomor yang sudah saya pin. Nanti tim dari TDW Resources bakal menghubungi teman-teman buat memfollow up ya. Jadi please buat yang belum daftar karena menurut saya ini sih seminar charity-nya Pak Tung sebenarnya ini ya. Ibaratnya bener-bener buat bantu Indonesia banget. Pak Tung, kalau saya pengen Ya, share seminar saya boleh Pak Tung? Yang charity juga, silakan, ini silakan. gratis. Nah, Silakan, jadi silakan, silakan. kebetulan saya kemarin ngobrol sama Pak Tommy Wong juga. Saya bilang, Pak Tommy, kita bikin acara charity yuk, saya bilang. Nah, cuman memang sifatnya adalah saya pengen berbagi kepada teman-teman tanggal 27 besok. Nah, sebenarnya agak bentrok dikit, cuman kebetulan acaranya jam 1 Patung. Nah, jadi setelah itu bisa ikut acaranya Patung tuh. Jadi nyambung. Acaranya gratis, cukup teman-teman lihat video saya aja. Itu ada judulnya namanya adalah Creative Business Mastery. Jadi saya sharingin ke teman-teman. Itu acaranya gratis ya, teman-teman tinggal daftar aja. Kita akan kasih link Zoom-nya.
di hari Sabtu besok nanti. Ya, setelah ikut saya punya, baru langsung ke tempat patung di jam 3 sore patung ya hari Sabtu ya? Hari Sabtunya ya jam 3. Jam 3 pas banget. Jam 1 sampai jam 3, lanjut jam 3 sampai malam kayaknya Selesai. kalau Bapak tuh. Sampai selesai. Ini selesainya bisa malam nih ya. Oke, kurang lebih kayak begitu. Berarti buat teman-teman ini sudah tinggal 5 menit. Saya akan nanya conclusion tinggal 5 menit mengenai baru semangat loh nih, kok udah tinggal 5 menit. Oh, pakai ide saya sih. Kalau ide saya bisa bablas 2 jam. Silakan. Oke, kalau udah stop kita lanjut lagi patung. Oke. Nanti kita mesti jeda dulu karena ntar pasti ada timernya dari apa namanya? Dari Instagram Patung. Kalau boleh nanya Patung, nanti saya ada pertanyaan sebenarnya menarik. Mungkin nggak sih UMKM itu go IPO atau go public Patung? Nah, itu ada pertanyaan yang dari dulu di benak saya. Kalau dari sudut pandang Patung, yes? Kayak saya pribadi ya, saya kan punya laundry. Bayangin loh, laundry saya impiannya juga IPO kok. Jadi saya geber, caranya gimana? Kan kita harus punya nilai tambah dulu. Anda tes ukur nilai tambah something yang bagus dulu UMKM. Setelah nilai tambah tadi entah lebih cepat, lebih bagus, lebih murah, teskan di market, lancar tidak, diterima masyarakat enggak. Begitu diterima, Anda buatkan namanya, kan tadi nilai tambah. Kemudian Anda buatkan sistemasi, sistem marketing, sistem kontrol, sama sistem SDM. Marketingnya seperti apa? Kontrol pakai R gitu, kontrol keuangan, kontrol mutu, kontrol pakai R semua ya. Terus kemudian sistem SDM, recruiting SDM, pembinaan SDM, mengeluarkan SDM, sistem bagi hasilnya sama SDM-nya, sistem, kemudian dikalikan. Setelah dikalikan, ini kan saya udah cabang hampir ke 90 untuk laundry-nya dalam 2 tahun. Sebetulnya miss, harusnya 150 nih. Tapi sekarang betul sudah 60 yang masih antri tempat. Antri begini, masih dalam proses nih. Dan laundry itu lumayan, PSBB, orang pingsan, laundry saya berjaya gitu ya. Karena tetap tidak kena PSBB. Sempat turun. Total udah berapa cabang Patung sekarang? Jadi sekarang hampir 90, jadi 89. Rencananya bulan ini buka 2 lagi, jadi 88, 89. Terus kemudian, nah setelah sistemasi dan difaktor kali, kita rela berbagi. Bagi begini, jadi cabangnya besar, banyak, omsetnya luar biasa, bisa kita IPO kan, UMKM. Tapi kalau Anda mikirnya cuma jualan tok, Anda tidak memikirkan sistem, ya tobat. Sistem itu apa sih? Sistem adalah urut-urutan tata cara kerja, sedemikian sehingga kalau diulangi hasilnya sama. Sistem di bidang apa? Urutannya marketing, kontrol, SDM, MKS, membuat kaya saya. Nah, ini kan gitu ya. Membuat kaya saya. Oke. Berarti dari situ akhirnya dengan bisa membuat kaya saya itu akhirnya bisa menjadi satu gebrakan sendiri. Baik, jadi impian Patung itu rencananya laundry-nya mau IPO kapan Patung? Sebetulnya kalau ini goalnya 5 tahun sudah IPO gitu ya, ini tahun kedua nih, tapi kelihatannya ini wah ya ada tantangan-tantangan tersendiri. Pada waktu kita buka banyak dulu mesinnya, sampai pabriknya geleng-geleng karena 70% omset datang dari kita doang gitu ya, yang untuk di Indonesia. Bahkan sempat mau bangun pabrik di Indonesia, saya dihubungin kan begitu ya. Terus kemudian terus instalasinya, jadi dulu mesinnya tidak datang, sekarang yang install udah kurang. Instalasi cukup, yang tempatnya, cari tempatnya. Ternyata ada challenge juga gitu ya. Jadi sampai hari ini kita seru, kita buka kok. Kalau Anda yang tertarik, kepengen tahu tentang laundry saya juga boleh WA di 0856 109 2200, yang kalau Anda transfer ikut Financial Revolution ini 249.000 itu tadi ya, untuk 3 hari dan dapat bonus 3 macam tadi. Jadi banyak bonusnya, yang live-nya pun boleh datang bertiga gitu ya nantinya pada waktu badai corona berlalu. Yes, keren banget. Silakan. Oke, ini sudah 2 menit lagi Patung. Nanti izin kalau misalnya sudah. Iya, ini biasa ya. Waktu yang memisahkan di Instagram Patung. By the way, ilmu yang dari Patung luar biasa. Saya senang banget sekali. Jujur, kalau boleh dibilang Patung, salah satu yang kenapa saya selalu praktekin ilmu Patung adalah saya langsung praktekin ke mentornya. Jadi kalau boleh dibilang, seperti hari ini pun saya langsung praktekin. Jadi kalau ada orang bilang harus deket-deket sama orang sukses, makanya saya chat Patung, saya ngajak kolaborasi, itu adalah salah satu wujud bahwa kita harus berani bertindak, nggak hanya cuma bicara. Dan saya yakin dari setiap tindakan kita nggak ada yang sia-sia. Pasti sudah ada jalan yang Tuhan siapkan buat kita semuanya. Saya doakan semoga Patung dan keluarga selalu sukses, sehat, dan pastinya juga bahagia, sejahtera,
dan semangat gitu ya Pak Tung. Dan saya juga doakan kepada teman-teman semua, sukses juga untuk teman-teman semuanya, dan juga semoga kita semua selalu sehat dan bisa melalui pandemi ini dengan baik. Nah, mungkin nanti Pak Tung akan melanjutkan langsung di sesi berikutnya. Kalau saya izin pamit Pak Tung, karena nanti ada lanjutan dengan Pak Anton Teddy buat sharing di TX Travel. Ya, sungguh. Saya juga pamit gitu teman-teman, terima kasih gitu ya. Tapi tenang saja, kalau laundrynya itu The Daily Wash Laundromat, Anda tanya aja di WhatsApp ini ya, 0856 109 2200, karena income-nya lumayan lah. Jadi 1 tahun itu bisa sampai 50% dari modal kita, jadi cepet balik gitu, cepet untung, cepet jadi beranak pinak, jadi punya banyak passive income. Jos.